Episode 21 Mengarah pada Kecurigaan. Ipon melirik sekilas ke raut wajah Paduka Kaisar, melihat jejak keunguan yang memudar dengan jelas dan juga napasnya sudah teratur. Ipon menghembuskan napas lega. Orang ini bisa dikatakan diselamatkan untuk sementara waktu. Paduka Kaisar memandang Ronald, perlahan mencoba menopang tubuhnya. Ronald melihatnya, bergegas bangun dan meletakkan bantal di belakang punggungnya agar dia bisa setengah berbaring. Raja Ronald, istrimu ini kakek sepertinya tidak pernah melihatnya. Paduka Kaisar berkata lebih memiliki kekuatan dibandingkan sebelumnya, tapi jika dibandingkan dengan orang normal, dia masih terlihat lemah. Hati Ronald tidak begitu nyaman. Kakek bangun, ternyata malah menanyakan mengenai wanita ini. Paduka Kaisar dalam keadaan sakit, berbaring di ranjang selama 1 tahun ini. Ketika mereka menikah dan memasuki istana, karena kondisi tubuh Paduka Kaisar yang tidak baik, maka Ronald tidak membawa Ipon untuk pergi memberi hormat padanya. Ipon menundukkan kepalanya, tidak berbicara dan juga tidak menunjukkan tampilan apapun. Tapi dia merasa pandangan mata Paduka Kaisar terpaku di wajahnya. Dengan pandangan menilai, pandangan mata ini tampaknya memiliki daya tembus yang kuat, ingin melihat Ipon secara keseluruhan. Paduka Kaisar memimpin selama 38 tahun. Dalam era kekuasaan yang tinggi, aura dan karismanya ini didapat setelah melewati bertahun-tahun kepemimpinan. Kakek Kaisar, kondisi tubuhnya tidak begitu baik. Cucumu ini tidak membawanya untuk dilihat olehmu, agar dia tidak menyebarkan penyakit padamu. Ronald hanya bisa menjelaskan seperti ini. Aku saja sudah menjadi orang sekarat, masih takut tertular penyakit. Paduka Kaisar tertawa, najanya sudah sedikit melembut. Ipon perlahan-lahan mendongak, bertatapan dengan pandangan mata Paduka Kaisar yang tajam, terkejut hingga kembali menundukkan kepalanya. Kakek, jangan asal bicara. Kamu akan baik-baik saja. Suara Ronald sedikit sedih. Kaisar Mikhail dan Raja Ralph berada di samping dan berkata, "Ayah akan panjang umur." Pelayan istana membawakan bubur. Kasim Arthur datang untuk melayani. Paduka Kaisar melotot sekilas padanya. "Kenapa? Apa aku tidak layak untuk dilayani oleh orang muda? Kamu yang sudah tua ini, lihatlah kantong matamu yang sudah begitu hitam. Aku masih belum mati. Melihatmu yang bagi hantu ini membuatku terkejut. Sana pergi, tidurlah. Ada permaisuri Raja Ronald di sini untuk melayani. Itu sudah cukup." Kasim Arthur telah melayani Paduka Kaisar selama bertahun-tahun. Tentu saja dia tahu sifat Paduka Kaisar. Dia juga tahu bahwa Paduka Kaisar berbelas kasih padanya. Air matanya menggenang dengan tercekat berkata, "Budak tua ini tidak lelah. Budak tua ini akan berada di sini untuk melayani Anda. Pergi!" Temperamen Paduka Kaisar muncul, mulai terengah-engah. Dia memegang dadanya. "Apa kamu ingin membuatku marah dan mati?" Kasim Arthur melihatnya seperti ini sangat terkejut hingga wajahnya pucat. Bergegas berkata, Ya, budak tua ini akan pergi. Anda jangan marah, aku akan pergi." Setelah kepergian Kasim Arthur, Ipon masih berlutut di lantai. Paduka Kaisar kembali melotot. "Kenapa? Tidak mau melayani orang tua ini?" Ipon bergegas berdiri, mengambil mangkok dari pelayan istana, dengan buru-buru kembali berlutut dan berkata, "Bukan, aku hanya merasa tersanjung." "Aku saja." Ronald tidak rela membiarkan Ipon mendekati Paduka Kaisar. Kemudian dia ingin menyuapi makanan Paduka Kaisar secara pribadi. Paduka Kaisar mengangkat sudut matanya. "Kenapa? Tidak rela istrimu melayani kakekmu ini?" Bukan. Ronald kemudian menjatuhkan tangannya. Hatinya sangat canggung. Meskipun dia tahu itu fakta, tapi dia tidak rela orang lain menyebut Ipon sebagai istrinya. Istri dan permaisuri semuanya sebutan yang sama, tapi baginya ada perbedaan yang besar. Ipon menegakkan tubuhnya, kemudian menyuapi Paduka Kaisar.
Paduka Kaisar memakannya, masuk ke dalam mulutnya, menghela napas dan mengangkat sudut matanya. Di kehidupan ini tidak kusangka aku masih bisa memakan makanan lagi. Ketika perkataan ini diucapkan, mata Kaisar Mikhail dan Raja Lab seketika berair. Kamu duduk di tepi ranjang untuk melayani, kata Paduka Kaisar. Ipon tersenyum pahit, dia merasakan rasa sakit sekarang, mana mungkin bisa duduk. Cucu menantu tidak berani, aku berlutut saja. Aku menyuruhmu untuk duduk, maka duduk. Paduka Kaisar kembali melotot. Ipon hanya bisa berdiri dengan gemetar, duduk meskipun ranjangnya ditutupi dengan selimut yang lembut, tapi ketika dia mendudukinya dengan bobot tubuhnya, masih bisa merasakan rasa sakit yang menyerang. Dia kesakitan hingga sekujur tubuhnya gemetar dengan pelan. Ronald ada di sisinya, bisa merasakan tubuhnya yang gemetar. Efek sub golden purple sudah hilang, pandangan matanya meredup, perasaan dalam hatinya terasa rumit. Setelah memberi makan semangkok bubur kecil, Ipon sudah begitu kesakitan hingga tubuhnya banjir keringat. Dia hanya bisa menghibur dirinya sendiri, merupakan hal yang baik, bisa berkeringat ketika demam. Paduka Kaisar sudah tidak bisa memakannya lagi, melambaikan tangannya menunjukkan bahwa Ipon boleh berhenti. Kaisar Mikhail dan Raja Lab maju dan melihat sekilas. Mereka melihat bahwa bubur itu habis hampir setengah mangkuk. Mereka semua menghela napas lega. Tabib juga menghela napas lega. Paduka Kaisar menarik napas dalam-dalam, kemudian memandang Ipon dan berkata, kamu melayani dengan cukup baik, beberapa hari ini berada di sampingku untuk merawatku. Ipon terus menunggu perkataan ini, dia membungkuk kemudian berlutut. Baik. Kaisar Mikhail awalnya ingin menentangnya, tapi jarang dia melihat Paduka Kaisar begitu bahagia, jadi dia membiarkannya. Ronald mendongak dengan sengit, memandang Paduka Kaisar dengan tidak berani mempercayainya, kemudian memandang Ipon dan berkata, cucu juga ingin berada di sini untuk melayani kakek. Wajah Kaisar Mikhail menggelap, sembarangan. Ronald menyadari sesuatu, tahu bahwa dia telah mengucapkan kalimat yang salah, menundukkan pandangannya. Aku salah berucap. Ipon juga tahu mengapa Kaisar Mikhail tiba-tiba marah. Dia juga memiliki sedikit pemahaman tentang zaman ini, berasal dari ingatan pemilik tubuh yang asli. Setelah berpikir sesaat, dia mengerti mengapa Kaisar Mikhail bisa begitu marah. Sekarang posisi putra mahkota masih belum ditetapkan. Paduka Kaisar adalah orang yang paling memenuhi otoritas untuk memilih putra mahkota. Kaisar Mikhail pasti berpikir Ronald menginginkan posisi itu, jadi ingin tinggal di sini untuk melayani Paduka Kaisar. Membuat Ronald keliru dikira oleh Kaisar Mikhail bahwa dia memiliki ambisi ini. Ipon sama sekali tidak merasa bersalah. Orang ini memang benar-benar menyebalkan. Paduka Kaisar menyela dan berkata dengan datar, jika benar-benar berbakti, datang saja ke istana setiap hari untuk mengucapkan salam. Baik, kata Ronald sambil membungkukkan badannya. Orang-orang di aula luar ketika mengetahui bahwa Ipon ditinggalkan sendirian di istana Fairhall untuk merawat Paduka Kaisar, semuanya terkejut sehingga tidak bisa berbicara. Clara menundukkan wajahnya dan tersenyum. Kakek tidak apa-apa, itu lebih penting. Siapapun yang melayani itu sama saja. Yang lainnya tidak berpikir demikian. Yang datang duluan yang akan mendapatkannya. Siapa yang tidak mengerti kebenaran ini, kakek sudah sekarat. Jika mendapatkan perawatan dari istri Raja Ronald, maka itu akan memberi keuntungan pada Raja Ronald. Ketika Ronald keluar, semua orang menatapnya dengan tatapan aneh. Raja Juno yang biasa begitu sombong hanya tertawa dan berkata dengan dingin, cara Raja Ronald benar-benar bagus. Wajah Ronald meredup. Aku tidak mengerti maksud kakak tertua, mohon katakan dengan jelas. Raja Juno berkata, kamu mengerti dalam hatimu. Setelah selesai berbicara, dia membawa permaisurinya dan pergi. Semua orang melihat Raja Juno telah pergi, kemudian mereka juga ikut pergi. Raja Oscar maju untuk menghibur Ronald. Kakak tertua memang mulutnya seperti itu, kamu jangan masukkan dalam hati.
Ronald melihat sekilas pada Raja Oscar. Clara berdiri diam di samping Raja Oscar. Keduanya begitu serasi satu sama lain, benar-benar pasangan. Ronald merasa hatinya tersumbat, jadi dia tidak mempedulikan Raja Oscar dan pergi. Raja Oscar tersenyum. Raja Ronald bahkan marah padaku juga. Clara berkata, takutnya dia hanya ingin menyembunyikan dari orang-orang saja. Raja Oscar mengangkat tangannya. Raja Ronald bukan orang seperti itu. Ayo pergi, kita akan ke tempat ibu untuk memberi salam. Clara menundukkan pandangannya, menyembunyikan kecurigaan di matanya.